Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang timnas Indonesia yang diberitakan telah tiba di Qatar dan akan kembali menjalani pemusatan latihan sebelum nanti mereka bertanding di Piala Asia mulai tanggal 15 Januari lawan Irak. Ngeri gak tuh? Pertandingan pertama lawan Irak loh. Yang di pertandingan uji coba terakhir mereka lawan Korsel hanya kalah 1-0. Dan saya nonton pertandingan tersebut. Irak mainnya bagus banget. Fisik para pemain mereka kuat, stamina mereka prima, organisasi permainan mereka rapi. Sebaliknya, Korsel pun tidak mudah menyerang ke ruang pertahanan dari Irak. Nah, itulah yang namanya permainan yang taktis. Yang sangat disayangkan tidak saya lihat dari permainan timnas Indonesia di dua laga uji coba mereka lawan Libya. Kan saya membuat konten match review dari dua pertandingan tersebut dan saya jelaskan bahwa saya tidak melihat pola permainan dari timnas Indonesia. Walaupun ketika saya mengatakan seperti itu, saya diserang. Tapi gak masalah ya. Memang saya tahu banyak yang akan baperan ketika saya kritik permainan dari timnas Indonesia. Apalagi ketika saya kritik Shin Tae-yong. Tapi saya perlu melakukan itu ketika saya melihat ada yang tidak normal di atas lapangan. Dan memang Shin Tae-yong juga mengatakan setelah timnas Indonesia kalah lawan Libya bahwa di Turki memang fokus latihannya adalah ke latihan fisik. Jadi latihan taktikal itu akan dilakukan sekarang di Qatar. Oke lah, memang di Turki fokus ke latihan fisik. Masa gak ada sih sedikit banyak pembicaraan atau diskusi tentang rencana permainan? Ini kan bahaya banget. Ya mungkin teman-teman akan menilai Bung Binder ini lebay. Enggak, saya gak lebay sama sekali. Saya khawatir dan prihatin. Karena seharusnya idealnya ya, ketika ada pemusatan latihan itu bukan cuma latihan fisik, tapi ada juga sedikit banyak diskusi tentang strategi yang akan dipakai. Walaupun mungkin tidak secara rinci, tapi secara garis besar. Jadi para pemain itu paham apa tanggung jawab dan peran mereka di atas lapangan. Contoh di pertandingan terakhir lawan Libya, Justin Hubner bermain di tengah, tapi saya melihat lebih banyak dia berada di belakang. Kalau secara formasi kan dia bermain sebagai gelandang bertahan, tapi kok dia lebih banyak berada di belakang. Hasilnya apa? Bahwa pressing dari para pemain timnas Indonesia di tengah itu kurang. Dan kita tidak melihat ada pemain yang bisa menghubung lini tengah ke lini depan. Betul ada Ivar Jenner, tapi Ivar Jenner pemain yang lebih fokus dalam menutup ruang di lini tengah atau juga dalam membangun sebuah proses serangan secara cepat dengan mengandalkan passingnya, tapi bukan dari segi pergerakan. Marcelino dimainkan sedikit ke depan, kalau nggak salah di sektor sayap, tapi kan nggak jalan perannya. Nah artinya dalam dua pertandingan lawan Libya memang ada beberapa percobaan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Nah ini sangat beresiko sebetulnya. Karena dengan komposisi pemain yang sebetulnya tidak jauh berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, dari dua pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026, seharusnya kan percobaan seperti ini udah gak perlu lagi dilakukan di uji coba. Oke, kalau mau ada percobaan mungkin bukan dengan mengubah posisi seorang pemain, tapi dengan rencana permainan yang akan nantinya dipakai di Piala Asia. Jadi seharusnya percobaan itu adalah berdasarkan taktik permainan. Tapi ya lagi-lagi nih saya ulangi, saya tidak melihat ada taktik dari timnas Indonesia dalam dua partai uji coba tersebut. Oke lah, lagi-lagi alasannya adalah ini kan hanya uji coba. Ya biarin aja kalah. Oke. Tapi kalau kalahnya sudah dua kali, apa gak kena mental dari para pemain? Ya kemungkinan besar akan kena. Nah nanti mau lawan Iran. Ya menang atau kalah gak masalah, kan uji coba juga. Kalau cara bermainnya di pertandingan uji coba ini belum benar, belum rapi, bahkan membingungkan bagi para pemain, sangat beresiko nanti. Ketika mereka turun di first match lawan Irak. Apalagi jika Shin Tae-yong masih melakukan beberapa perubahan dari segi formasi atau juga posisi dari para pemain. Seperti kalau nggak salah Witan pernah dimainkan di posisi wingback ya, waktu lawan Libya first match ya. Sebetulnya nggak salah juga karena dia pernah bermain di posisi tersebut juga ketika bermain di Persija. Tapi perannya seperti apa? Nah saya nggak ngeliat tuh Witan bisa melakukan penetrasi seperti yang biasa dilakukan di Persija. Kenapa? Karena nggak ada backup dari belakang. Kenapa nggak ada backup dari belakang? Karena nggak ada sinergi antar lini. Kenapa gak ada sinergi antar lini? Karena mungkin para pemain tidak memahami apa yang perlu mereka lakukan ketika mereka menguasai bola. Pergerakannya harus seperti apa? Maka itu juga ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemain.
bukan saja blunder yang memberikan peluang bagi para pemain tim lawan mencetak gol, tapi juga dalam urusan memberikan passing, tapi juga dalam urusan melepaskan shooting, tapi juga dalam urusan membuka ruang atau mencari ruang ketika mereka melakukan pergerakan tanpa bola, karena tampak mereka kebingungan. Nah, ini yang membuat saya sedih. Karena di 2 pertandingan uji coba tersebut, seharusnya timnas Indonesia sedikit banyak sudah menunjukkan kesiapan mereka. Tapi kan sekarang kita sudah melihat bahwa timnas Indonesia sebetulnya belum siap untuk tempur di Piala Asia. Nah, sekarang ada beberapa hari di Qatar. Nah, saya juga menunggu nih janji dari Sintayong bahwa sekarang ini akan masuk ke latihan taktikal. Jadi ya, inilah yang perlu kita fokus ya sekarang teman-teman, adalah dari permainan yang taktis. Karena jika para pemain timnas Indonesia gak bisa bermain secara taktis, ya jangan harap atau jangan juga bermimpilah. Karena lawan-lawan yang akan dihadapi adalah lawan-lawan yang sudah punya rencana permainan yang matang. Jepang bisa membantai Thailand. Bagaimana cara mereka bermain? Press tinggi, oper bola ke ruang yang terbuka, ada pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Tapi para pemain Indonesia lebih banyak memainkan bola di belakang yang membuat mereka juga sulit keluar dari pressure, yang membuat mereka juga melakukan banyak kesalahan. Justin Hubner adalah pemain yang baru saja bergabung dengan timnas. Kok bisa dia dikasih kesempatan untuk bermain di 2 pertandingan? Di pertandingan pertama oke lah, sebagai pemain pengganti, tapi kacau juga kan. Di pertandingan kedua main sebagai starter, tapi gak jelas juga perannya, mainnya terlalu tinggi. Padahal dia adalah center back. Nah, maka itu terlihat dia lebih sering berada di belakang. Ya mungkin itu juga adalah percobaan dari Sintayong. Kan seperti yang selalu teman-teman sering katakan kan, gak masalah Bung, Sintayong ini coba-coba. Ya jangan sampai nanti coba-coba ini menjadi percobaan yang gagal nanti di Piala Asia. Karena bagi seorang pelatih ketika sudah mendekati ke turnamen besar, ke event besar, apalagi event yang regional seperti Piala Asia, ya seharusnya sedikit banyak sudah punya struktur starting lineup dari timnya, dan juga sudah punya yang namanya tactical game plan yang bisa saja berubah. Karena seperti yang pernah saya jelaskan, seorang pelatih itu biasanya punya rencana permainan yang terbagi ke 3 part, ke 3 jilid. Jadi ada yang namanya jilid A. Jilid A itu dari awal rencana permainannya maunya mainnya seperti apa. Jilid B adalah ketika harus mengubah style of play di tengah berjalannya pertandingan, tergantung dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh para pemain. Jilid C ya, atau jilid 3 itu adalah dengan melakukan pergantian pemain, tapi juga memainkan pemain yang bisa menjadi pembeda. Nah, jika teman-teman perhatikan di 2 pertandingan laga uji coba, pemain-pemain yang masuk sebagai pemain pengganti pun tidak bisa memberikan sebuah perbedaan, bahkan ada beberapa yang melakukan kesalahan. Nah, kenapa? Karena terlalu lama menguasai bola di belakang. Oke lah, mungkin itulah konsep permainan dari Sintayong, build up dari belakang. Tapi kalau para pemain gak sanggup, jangan dipaksain juga. Terus apa, mau main long ball? Enggak. Direct pass. Dapat bola, cari pemain yang free. Nah, bagaimana caranya bisa tahu para pemain ada pemain yang free? Itulah yang namanya koordinasi. Bagaimana bisa berkoordinasi? Itulah yang namanya latihan atau diskusi tentang taktik permainan. Masa sih gak ada diskusi sama sekali di Turki? Iya dong, masa gak ada sih sama sekali diskusi tentang rencana permainan? Kalau tidak ada, wah ngeri banget ini. Artinya ya Sintayong optimis banget, dan juga ya para pemain sudah percaya diri bahwa mereka nanti akan bisa perform di Piala Asia. Bagus. Kalau mereka percaya diri kan, tentu kita juga happy jadi. Bener gak? Kalau nggak sekarang kan was-was nih kita. Wah jangan sampai nih kebantai, itu selalu kan yang kalimat yang keluar. Atau yang sering dibaca di sosial media. Jangan sampai nih timnas dibantai, karena kalau dibantai, ya, artinya latihan fisik di Turki dan juga sekarang yang katanya akan ada latihan taktikal di Qatar, ya sia-sia juga. Padahal kan gak murah juga ya, artinya biayanya keluarnya mahal juga ya ketika TC di Turki. Tapi tentu kita berharap yang terbaik ya. Karena teman-teman biasa nanti komentar, Bung jangan begitu dong, kenapa gak begitu? Saya harus mengatakan secara fakta, dan kita juga gak boleh munafik ya kan. Kalau kita melihat memang ada sesuatu yang memang tidak berjalan di atas lapangan bagi timnas Indonesia, jangan juga kita menutupi dengan alasan-alasan hanya untuk menyenangkan pihak lain. Nggak bisa. Saya sebagai pengamat harus fair. Nggak masalah juga jika kalian baperan. Tapi itulah faktanya, bahwa untuk saat ini timnas Indonesia belum siap untuk bertarung di Piala Asia. Dan tentu saya harapkan nanti lawan Iran, apapun hasilnya, ya sayang juga ya kalau kita nggak bisa lihat permainannya. Tapi ya yang penting mereka bermain rapi. Kalau sampai kebantai lagi, ya nanti kita tunggulah di Piala Asia bisa apa nanti lawan Irak. Lawan Irak itu kuncinya first match. Banyak yang menilai lawan Vietnam kuncinya enggak. Lawan Irak, kalau lawan Irak bisa menahan seri, nah
tentu peluang dari Indonesia terbuka untuk bisa lolos dari fase grup minimal sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Tapi kalau dibantai, takutnya mental para pemain down. Nah mungkin teman-teman mulai takut, wah Bung Binder nih membuat kita khawatir. Gak bisa seperti itu, kita harus siap juga mental kita sebagai supporter. Tapi selain itu, sebagai pemain ke-12, seperti yang selalu saya katakan, ini saya lagi semangat-semangatnya ya. Saya lagi semangat-semangatnya. Seperti yang saya selalu katakan, kita harus terus support timnas Indonesia. Jangan memecah belah ya para supporter, tapi kita harus support dengan memberikan analisa-analisa yang logis, dan juga jika kita kritis, kita kritik secara real, secara fakta, sesuai dengan fakta. Ketika memang saya tidak melihat permainan yang taktis dari timnas Indonesia, itu membuat saya sedih, dan saya harapkan sekarang latihan taktikalnya akan jalan di Qatar, dan timnas Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik di Piala Asia, walaupun peluangnya sangat amat tipis untuk bisa lolos dari fase grup. Tapi dalam sepak bola tidak ada yang mustahil, teman-teman. Jadi nanti saya akan update lagi tentang timnas Indonesia jelang pertandingan mereka lawan Iran, dan tentunya setelah mereka lawan Iran, atau nanti jika ada perkembangan terbaru. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.